Oke, kita lanjutkan nakama ya ke pembahasan subchapter 1.7 solving quadratic inequalities atau pertidaksamaan quadratic equation. Ya. Nah, di sini kita ada soal nih, x kuadrat min 5x min 14 lebih besar dari 0. Kan kalau yang persamaan atau yang equality-nya itu kan sama dengan 0. Ini harus dicari yang di atas 0, teman-teman. Gitu ya. Maka kita coba hitung. Ya sama aja sih sebetulnya. Konsepnya dengan kuadratik biasa. Prosesnya. Oh, kalau dia bisa pakai factorization, kita coba factorization. Ya. Kalau enggak, ya nanti coba di completing square. Nah, di sini ya dari yang teman-teman pernah ingat, di sini berarti kan seolah-olah kayak ada ax kuadrat ya, ditambah bx plus c kan. Ya, kita kali ac-nya berapa, terus mereka harus sama dengan b kalau dijumlahin ya kan. Nah, a kali c-nya itu 1 kali min 14, berarti minus 14. Nah, ini angka minus. Tapi kalau ditambah, ya, harus jadi min 5. Nah, ini kan antara, ya, 7, min 7 kali 2 kan sebetulnya. Karena min 7 plus 2 jadi min 5. Maka pasangannya, gitu ya, dia bisa dari ya, x atau dalam tanda petik langsung aja x min 7 dikali x plus 2 ya, langsung hasil factorize-nya. Karena koefisien x-nya 1, jadi kita nggak perlu sampai harus factorize banyak-banyak gitu ya. Nah, di sini cara pengerjaannya sama teman-teman. Kita coba setup dulu ya, minimal untuk dapat ketika mereka sama dengan 0. Nanti tinggal disesuaikan aja. Hasilnya kan harus di atas 0 nanti. Tapi nggak apa-apa, batasnya dulu kita cari, yaitu ketika y-nya 0. Karena kan ini sama dengan y gitu ya, yang si persamaan tadi gitu ya. Nah, berarti ketika kita cari x min 7, x plus 2 itu sama dengan 0. Ya, normal caranya. X min 7 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. Berarti x-nya 7, sedangkan yang satu lagi x-nya min 2. Nah, ini kita jadi batas, teman-teman. Ya, jadi kalau kita punya value, berarti kan yang pertama, ini ada min 2 sama plus 7. Nah, kita buat testing aja. Ya, testing kalau saya masukkan angka di antara min 2 dan 7, misal katakanlah siapa antara angka berapa yang di antara min 2 dan 7, ya pasti ada 0 kan di sini. Saya masukkan aja ke dalam persamaan tadi, ya. Ke dalam persamaan y sama dengan x kuadrat min 5x min 14. Kita masukkan ya, x-nya 0. Ini x kuadrat min 5 kali 0 minus 14. Oh, ternyata dia hasilnya minus 14. Berarti ini di bawah 0 dong. Maka semua angka yang di antara min 2 dan plus 7 itu bakal menghasilkan value negatif. Sedangkan yang di atas 7 pasti positif. Sedangkan di bawah min 2 juga positif. Nah, solusi kita diminta apa? Di atas 0. Berarti harus cari yang positif atau menghasilkan ketika x di input menghasilkan y yang positif. Berarti hasil dari jawaban ini adalah, atau solusi dari persamaan ini itu ya, itu ketika x kurang dari min 2 gitu ya, atau ketika x di atas 7. Seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi kalau solving quadratic inequalities itu tinggal sama pengerjaannya seperti quadratic equation biasa gitu ya. Kamu tinggal coba sesuaikan di akhirnya. Oh, dapat batasannya kan. Misalnya ini min 2 sama 7. Coba testing salah satu angka di antara mereka. Dan teman-teman juga bisa buktikan ya. Coba masukkan katakanlah minus 3. Pasti hasilnya bakal positif number. Ya. Nah, kita coba lihat bentuk atau gambar grafiknya. Bentuk gambar grafiknya bakal seperti ini. Ya. Nah, ini bentuk dari
X kuadrat min 5X min 14 ya. Nah, lihat kalau kita minta dia di atas 0 kan benar, terbukti bahwa di area ketika X-nya itu dikasih lebih dari min 2. Dan ketika X-nya juga dikasih lebih dari X-nya ketika kurang dari min 2, dan X-nya ketika dikasih lebih dari 7 gitu ya. Dia akan ketika kamu kasih min 3, dia akan mendapat value Y positif karena mintanya ini harus di atas 0 gitu. Nanti kalau ada soal lain yang minta kurang dari 0 berarti tinggal cari value yang dia gitu ya menghasilkan output negatif number. Atau kalau misalkan ada yang sama dengannya ya berarti nanti tinggal dikasih lambang juga yang sama dengan ya, seperti itu ya teman-teman. Contoh lain misalkan, contoh yang kedua ya. Oke, ini ada 2X kuadrat gitu ya plus 3X kurang dari sama dengan 27. Nah, cara pengerjaannya sama persis, cuma nanti mungkin lambangnya nanti disesuaikan ya, ada bagian sama dengannya tuh garis di bawah ya. Nah, kita adjust lagi di sini berarti jadi 2X ya, 2X kuadrat plus 3X, pindahin aja minus 27 kurang dari sama dengan 0. Berarti dia minta output yang menghasilkan negatif number. Oke. Nah, sekarang kita coba misalkan kita cari aja Y sama dengan 2X kuadrat plus 3X min 27 sama dengan 0 gitu ya. Kita cek. Kita kalau factorize gimana ya? Nah, ini normal aja caranya. A kali C. Itu 2 kali min 27 berapa? Ini negatif 54. Gitu ya. Tapi ketika ditambah, dia harus jadi 3, teman-teman. Nah, berarti angkanya berapa aja tuh? Ya, kan untuk menghasilkan 54 itu bisa didapat dengan cara ya 6 dikali 9. Nah, di sini tapi jadi negatif number. Oh, berarti salah satu numbernya harus negatif. Tapi kalau dijumlah jadi positif. Berarti ini plus 9 dikali min 6 ya. Berarti ini outputnya plus 9 dikurang 6 gitu ya. Outputnya berarti kita dapat pasangannya ini 2X kuadrat. Oke. Min 6X plus 9X min 27. Nah, kita factorize lagi, jangan lupa sama dengan 0. Ini kita pasangkan ini sama ini, sedangkan ini sama ini. Berarti kita tarik, ini jadi 2X yang diambil, berarti 2X. Bracket, ya, X min 3. Ini kita tarik juga sama, ya. Kita tarik aja 9, berarti ini plus 9. Tarik jadi X min 3 juga, sama dengan 0. Nah, kita bisa ambil factorize-nya, berarti salah satunya ada 2X plus 9, ya, sama X min 3 sama dengan 0. Oke, nah kita lanjutkan ke samping aja. Berarti 2X plus 9 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0 ya. Berarti di sini 2X sama dengan min 9, X sama dengan min 9 per 2. Oke, dan di sini X-nya sama dengan 3. Nah, berarti range yang dia didapatkan gitu ya. Itu, nah, di sini teman-teman lambangnya ada pakai sama dengan, berarti bulatnya harus bulat yang solid gitu ya. Ini min 9 per 2. Dan ini jadi 3 gitu ya. Nah, kita tinggal cek. Ya sama enaknya persamaan, kalau angkanya yang satu negatif, range-nya yang satu positif, ya kita tinggal masukkan aja pembuktiannya 0. Kita masukkan ke persamaannya ya. 2X kuadrat plus 3X min 27. Coba masukin 0. 0 kuadrat ditambah 3 kali 0. Ini min 27. Nah, hasilnya pasti minus 27 karena ini di bawah 0 nih. Ya, berarti di sini yang hasilnya negatif yang di tengah. Mungkin sama seperti itu bukan, tapi nggak semuanya yang di tengah itu pasti negatif ya. Tergantung dari persamaan quadratic equation-nya gitu ya. Berarti yang kiri kanannya pasti positif.
Nah, yang diminta jawaban adalah kurang dari 0, teman-teman. Nah, berarti di sini yang kita ambil, ya. Area ini yang kita ambil sebagai solusinya. Berarti untuk solusi untuk 2x kuadrat plus 3x, ya, kurang dari 27 itu adalah min 9/2. Kurang dari sama dengan x, dan x kurang dari sama dengan 3. Ini solusinya, teman-teman. Ya, seperti itu untuk sistem kuadratik, ya, inequalities. Oke. Nah, kalaupun nanti teman-teman lihat gambarnya, gitu ya, maka solusi yang diambil pasti yang diantara, ya. Kita coba lihat gambarnya. Nah, itu yang diambil di area yang ini. Nah, kebetulan aja kenapa sih yang di tengahnya negatif? Karena kurvanya kalau kamu lihat ini kan A-nya positif, pasti cekung ke bawah. Ya, kalau mintanya negatif pasti yang diambil yang di bawah dan outputnya. Tapi kalau kurvanya misalnya cekung ke atas gitu ya, ya pasti yang tengahnya pasti ngasilin positif, yang kiri kanannya yang negatif seperti itu. Oke. Nah, mungkin sampai cukup di sini konsepnya. Kalau ada pertanyaan dan soal yang ingin ditanyakan bisa tulis di komentar. Nanti kita bahas di Instagram, teman-teman.